Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tradisi unik menjelang pernikahan yang bernama tradisi kawin culik. Bagi sebagian besar masyarakat suku Sasak, tradisi kawin culik dikenal dengan nama merarik yang menjadi salah satu kearifan lokal suku ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tradisi kawin culik, simak informasinya berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Kawin culik merupakan ritual dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Sasak, Lombok. Pada tahap ini, calon pengantin pria harus menculik kekasihnya dan membawanya pergi ke rumah saudara atau kerabat dekat. Namun sebelum ritual merarik, pasangan kekasih ini harus membuat perjanjian dan menyusun rencana penculikan. Untuk diketahui, aksi penculikan ini hanya boleh dilakukan pada malam hari dan menjadi rahasia di antara keduanya. Uniknya bahkan hal ini tidak boleh sampai diketahui oleh pihak keluarga maupun orang tua calon pengantin perempuan. Hanya kerabat yang akan membantu prosesi ini dan sepasang kekasih yang merencanakan aksi ini yang boleh mengetahui rencana penculikan. Prosesi merarik suku Sasak hanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang sebelumnya telah berpacaran. Tentunya aksi ini hanya boleh dilakukan oleh sepasang kekasih dan dilandaskan atas dasar suka sama suka. Suku Sasak beranggapan bahwa merarik sudah dilakukan secara turun-temurun dan lebih terhormat daripada melamar. Kawin culik atau tradisi merarik ini bermula dari tindakan seorang laki-laki yang membawa lari anak gadis untuk bisa dinikahi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, merarik pun digunakan oleh sebagian besar masyarakat Sasak untuk menggambarkan seluruh prosesi pernikahan adat dalam suku Sasak. Prosesi pernikahan adat ini juga sudah dijalankan oleh masyarakat Sasak secara turun-temurun bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Ada dua pendapat yang muncul perihal tradisi unik ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa tradisi ini asli dari suku Sasak yang sudah dijalankan oleh masyarakat bahkan sebelum wilayah Lombok dikuasai Kerajaan Bali sekitar abad ke-18. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tradisi ini merupakan hasil akulturasi dari tradisi Bali. Sejarah juga menyebutkan jika wilayah Lombok pernah dikuasai Kerajaan Bali hampir 100 tahun lamanya. Sehingga sangat memungkinkan bila terjadi akulturasi budaya. Masyarakat Sasak memiliki filosofi mendalam mengenai kawin culik ini. Poin pentingnya yang bisa diperoleh, yakni dari prosesi kawin culik akan tercipta hubungan baik antar kedua keluarga yang segera menyatu karena pernikahan. Adapun tahapan prosesi kawin culik sebagai berikut. Pertama adalah, merarik dilakukan dengan menculik calon pengantin wanita dari rumahnya secara diam-diam menuju rumah kerabat sang pria. Prosesi penculikan harus dilakukan pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari keributan. Jika keributan terjadi, maka akan dinyatakan gagal dan pihak pria diwajibkan membayar denda. Tahapan selanjutnya yaitu sejati selabar. Pada tahapan ini, calon pengantin pria diharuskan mengabarkan keluarga calon pengantin wanita jika anaknya sudah diculik. Kemudian sang mempelai pria juga harus melaporkan tindakan penculikannya kepada kepala dusun setempat. Setelah itu barulah kepada dusun akan memberitahu kepada pihak keluarga mempelai wanita. Selanjutnya, nuntut wali. Tahapan ini dilakukan selang beberapa hari pasca sejati selebar dilakukan. Pada tahapan ini, calon mempelai pria diharuskan mengutus orang-orang kepercayaannya guna meminta kesediaan dari keluarga calon mempelai wanita agar menjadi wali dalam akad nikahnya. Selanjutnya, sorong serah aji krame. Prosesi ini adalah inti dari prosesi adat pernikahan suku Sasak yang memiliki makna mendalam. Sorong serah bermakna persaksian, aji bermakna derajat atau nilai. Sedangkan krame bermakna martabat. Tahapan ini akan dihadiri oleh kepala dusun dari kedua belah pihak, kepala desa, para sesepuh, tamu undangan, dan masyarakat umum yang memiliki peranan penting sebagai saksi dari kedua mempelai. Dengan demikian, kedua mempelai dianggap siap sudah hidup bermasyarakat dengan status baru yang akan diterima sebagai suami dan istri. Selanjutnya, Mbale Onesnae. Tradisi kawin culik akan diakhiri dengan prosesi Mbales Onesnae yang merupakan acara silaturahmi antara kedua pengantin. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Jadi dalam prosesi ini kedua belah pihak dianjurkan untuk saling memaafkan bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada prosesi sebelumnya. Jadi, bila calon pengantin pria tidak melakukan sesuai dengan prosedur adat suku Sasak, maka keluarga calon pengantin wanita akan merasa tersinggung. Hal ini dikarenakan memiliki kesan buruk, bahwa anak mereka dianggap seperti barang. Pihak laki-laki juga tidak bisa datang melamar begitu saja, karena jika hal tersebut dilakukan,
calon pengantin pria bisa jadi bahan gunjingan karena melanggar aturan adat dan pastinya lamaran jelas tidak akan diterima oleh pihak keluarga perempuan. Suku Sasak adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok, Indonesia. Suku Sasak merupakan penduduk asli Pulau Lombok, yang terletak di sebelah timur Pulau Bali dan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bahasa Sasak merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Sasak. Bahasa ini memiliki dialek-dialek yang berbeda tergantung pada wilayah tempat tinggal masing-masing. Mayoritas suku Sasak menganut agama Islam Sunni. Agama Islam telah mengakar kuat di kalangan masyarakat Sasak sejak penyebarannya di Pulau Lombok pada abad ke-16. Suku Sasak memiliki tradisi seni yang kaya, termasuk seni musik, tarian, seni anyaman, dan seni ukir. Tarian-tarian tradisional seperti tarian gendang belek dan tari persean adalah contoh dari warisan budaya yang hidup di masyarakat Sasak. Kehidupan ekonomi masyarakat Sasak didominasi oleh sektor pertanian, terutama penanaman padi, jagung, dan tanaman keras lainnya di pulau yang memiliki lahan subur ini. Seiring dengan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, masyarakat Sasak juga terlibat dalam sektor ini, baik sebagai pengusaha pariwisata maupun melalui industri kerajinan tangan dan produk-produk lokal lainnya. Pulau Lombok mengalami perkembangan infrastruktur yang pesat, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pelestarian lingkungan dan budaya tradisional masyarakat Sasak. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di Pulau Lombok, masih ada tantangan dalam menyediakan layanan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Sasak. Suku Sasak adalah bagian integral dari kehidupan dan budaya Pulau Lombok, dengan warisan budaya yang kaya, kehidupan ekonomi yang didominasi pertanian, dan adopsi agama Islam sebagai inti identitas mereka. Masyarakat Sasak terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil melestarikan nilai-nilai dan tradisi mereka yang unik. Suku Sasak dari Pulau Lombok, Indonesia, memiliki warisan spiritualitas yang kaya dan beragam, serta kelebihan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sebelum agama Islam diperkenalkan di Pulau Lombok, suku Sasak memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang kuat. Mereka mempercayai adanya roh dan kekuatan alam yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Upacara-upacara keagamaan dan ritual adat turut menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Sejak abad ke-16, Islam masuk ke Pulau Lombok dan mengakar kuat di kalangan suku Sasak. Meskipun mayoritas menganut Islam Sunni, pengaruh kepercayaan tradisional masih dapat ditemukan dalam praktik-praktik keagamaan lokal yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Suku Sasak terkenal dengan toleransi agama yang tinggi. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Bali yang mayoritas Hindu, serta minoritas Kristen dan agama lainnya di Pulau Lombok. Suku Sasak memiliki keahlian dalam seni anyaman yang memproduksi kain tradisional tenun ikat, songket, dan tenun pahikung. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan ekonomi tetapi juga simbol kebanggaan budaya dan warisan leluhur. Mereka juga dikenal dengan seni pertunjukan tradisional seperti tari gendang belek dan tari persean. Tarian-tarian ini tidak hanya menghibur tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas suku Sasak. Suku Sasak menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling membantu dalam pekerjaan pertanian, upacara adat, dan dalam menghadapi musibah atau peristiwa penting lainnya. Pengetahuan tradisional tentang pertanian, pengobatan herbal, dan kehidupan sehari-hari di lingkungan yang keras seperti Pulau Lombok menjadi kelebihan suku Sasak dalam menjaga keseimbangan dengan alam dan lingkungan mereka. Meskipun memiliki kelebihan yang kuat dalam budaya dan spiritualitas, suku Sasak juga dihadapkan pada tantangan modernisasi, perubahan iklim, dan globalisasi. Penting untuk terus mendukung upaya pelestarian warisan budaya dan spiritual mereka sambil menghadapi perubahan yang terus-menerus di sekitar mereka. Dengan demikian, kekuatan spiritualitas dan kelebihan suku Sasak mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan zaman. Suku Sasak, seperti banyak suku bangsa di Indonesia, memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pantangan dan larangan ini seringkali didasarkan pada nilai-nilai budaya, kepercayaan spiritual, serta kebijaksanaan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada pantangan terkait dengan jenis makanan tertentu yang dianggap tabu atau tidak boleh dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam beberapa tradisi lokal,
ada makanan atau minuman yang dihindari selama periode tertentu atau dalam konteks tertentu seperti selama proses perawatan kesehatan atau upacara adat. Suku Sasak memiliki banyak upacara adat yang dijalani dengan aturan tertentu. Pantangan terkait dengan cara berpakaian, perilaku, atau persembahan selama upacara harus dihormati dan diikuti dengan ketat untuk menghormati leluhur dan tradisi nenek moyang mereka. Masyarakat Sasak mementingkan nilai-nilai seperti sopan santun, kejujuran, dan saling menghormati. Larangan terhadap perilaku yang dianggap tidak pantas atau merusak citra baik individu atau keluarga sangat dijunjung tinggi. Ada larangan terkait dengan cara berbicara atau berinteraksi dengan orang tua dan orang yang lebih tua. Penghormatan terhadap leluhur dan orang tua adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Suku Sasak seringkali memiliki pantangan terkait dengan aktivitas pertanian atau penggunaan sumber daya alam tertentu. Misalnya, ada waktu tertentu yang dianggap tidak cocok untuk melakukan penanaman atau panen, yang seringkali berkaitan dengan keyakinan spiritual atau pengaruh astrologis. Saat ini, dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat, beberapa pantangan dan larangan tradisional suku Sasak mungkin mengalami tantangan dalam mempertahankan keberadaannya. Namun, upaya untuk memahami, menghormati, dan melestarikan warisan budaya ini tetap penting bagi kelangsungan budaya dan identitas suku Sasak. Dengan demikian, pantangan dan larangan suku Sasak tidak hanya mencerminkan aturan-aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap tradisi, spiritualitas, dan etika sosial yang telah menjadi inti dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Suku Sasak adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sejarah dan asal-usul suku Sasak mencerminkan perjalanan panjang dari zaman kuno hingga perkembangan zaman modern. Suku Sasak diyakini merupakan keturunan dari imigran yang berasal dari Asia Tenggara, terutama dari daratan Asia yang kemudian menetap di Pulau Lombok. Migrasi ini mungkin terjadi ribuan tahun yang lalu ketika berbagai suku bangsa dari wilayah sekitar bergerak ke arah timur mencari tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Sebelum Islam masuk ke Pulau Lombok, terdapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-Buddha, terutama dari Kerajaan Majapahit di Jawa dan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Nusantara. Pengaruh ini tercermin dalam arsitektur, seni, dan tradisi keagamaan yang ditemukan di Pulau Lombok. Pada abad ke-16, Islam mulai menyebar di Pulau Lombok dan mempengaruhi kehidupan suku Sasak secara signifikan. Proses Islamisasi ini dipengaruhi oleh hubungan dagang dengan pedagang Arab dan Muslim dari berbagai belahan dunia yang berlayar melalui jalur perdagangan maritim. Masyarakat Sasak terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara suku-suku yang bermigrasi ke Pulau Lombok dengan suku-suku pribumi yang sudah ada di sana. Mereka berkembang menjadi masyarakat agraris yang mengandalkan pertanian, terutama penanaman padi, jagung, dan tanaman keras lainnya di lahan-lahan subur Pulau Lombok. Selama berabad-abad, Pulau Lombok mengalami berbagai periode politik yang berbeda, termasuk pemerintahan feodal dan kekuasaan kerajaan lokal seperti Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Selaparang, dan Kerajaan Lombok. Pada akhir abad ke-19, Pulau Lombok menjadi bagian dari Hindia Belanda, yang membawa perubahan signifikan dalam administrasi, ekonomi, dan budaya. Modernisasi ini berdampak pada transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Sasak. Bahasa Sasak adalah bahasa yang digunakan oleh suku Sasak dalam komunikasi sehari-hari mereka. Mereka juga memiliki warisan seni yang kaya termasuk seni anyaman, ukiran kayu, dan seni pertunjukan seperti tarian tradisional gendang belek dan peresean. Mayoritas suku Sasak menganut Islam Sunni, yang mempengaruhi cara hidup mereka dalam hal ritual keagamaan, etika sosial, dan kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, unsur-unsur kepercayaan tradisional sebelumnya masih dapat ditemukan dalam praktik-praktik keagamaan lokal mereka. Suku Sasak menghadapi tantangan dari perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang di Pulau Lombok. Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian warisan budaya menjadi fokus utama dalam upaya membangun masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sasak. Dengan demikian, sejarah dan asal-usul suku Sasak mencerminkan perjalanan panjang dari masa lalu yang kaya akan budaya, perubahan politik, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Keberagaman ini menjadi bagian integral dari identitas suku Sasak yang terus berkembang dan bertahan di tengah dinamika zaman modern.